Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari Panitia Satgas hari ini mengadakan kebaktian Padang lingkungan pelayanan Bethesda tahun 2024 sekaligus dirangkai dengan pembubaran Panitia Natal Jemaat GKE Pulang Pisau Ilir tahun 2023. Jadi harapan kita semoga apa yang kita laksanakan hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua, bisa mempererat tali persaudaraan kita sama jemaat Tuhan untuk kita lebih tekun lagi dalam beribadah dan melayani Tuhan. Harapan ke depan semoga hal seperti ini bisa kita lakukan lagi untuk lebih meriah lagi dengan kebersamaan antara sama kita, sehingga semua kegiatan yang bersifat positif bisa kita laksanakan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Pesan dan kesannya Pak terkait kegiatan hari ini. Pesan dan kesan saya mengapresiasi kehadiran Bapak Ibu, saudara-saudari semua, baik dari lingkungan Bethesda maupun yang dari luar lingkungan Bethesda, khususnya Jemaat Victoria yang telah ikut berpartisipasi dalam acara hari ini. Dan saya sangat berterima kasih, dan buat pihak ATP juga telah menerima kita dengan baik, telah menyediakan fasilitas buat kita sehingga kita bisa melaksanakan acara kebaktian Padang lingkungan Bethesda dan pembubaran Panitia Natal 2023 dengan baik pada saat ini. Ya, terima kasih Pak. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Yesus Kristus, untuk kegiatan ibadah Padang ini kita upayakan, kita laksanakan setiap tahun. Jadi kami mendoakan kepada anak-anak jemaat di lingkungan Bethesda supaya tetap semangat dan bersatu untuk kegiatan-kegiatan seperti ini kita tetap laksanakan, karena ini adalah acara yang sangat membangun rohani kita. Karena kita tahu bahwa iman kita semakin hari harus semakin dikuatkan, dan lewat ibadah Padang ini kita yakin bahwa kita berkumpul bersama untuk membangun kebersamaan, untuk meningkatkan iman kita. Dan kami juga berterima kasih kepada Bapak Pendeta Heri, Ketua Jemaat, sangat mendukung kita dalam kegiatan ini dan tetap semangat memberikan nasihat-nasihat dan masukan-masukan supaya kegiatan tetap dilanjutkan setiap tahun. Itu yang bisa kami sampaikan. Kira-kira untuk tahun depan di mana rencananya beliau? Ada planning ke sudah? Nah, untuk tahun depan kita upayakan, karena kita melihat kondisi, jadi kita mulai dari tahun ini supaya kita bisa mengumpulkan dana dan kita bisa agak jauh sedikit dari ini supaya mencari destinasi lain supaya kebersamaan kita bisa terjalin dengan baik lagi. Mungkin itu bisa kita. Ya, terima kasih. Ya, baik. Sebelumnya selamat pagi, menjelang siang untuk kita semua. Bersyukur hari ini kita boleh bersama di ATP Tumbang Nusa. Ini adalah tempat rekreasi yang berada di Kabupaten Pulang Pisau. Adapun kegiatan hari ini adalah dalam rangka kebaktian Padang, khusus Jemaat Pulang Pisau Ilir lingkungan Bethesda. Dan ini juga bersamaan dengan pembubaran Panitia Hari Kesejahteraan GKE Natal dan juga Tahun Baru tahun 2023. Adapun respon kami dari MPH Jemaat adalah kami sangat mendukung kegiatan semacam ini, dan ini memang adalah agenda rutin setiap tahunnya, di mana setiap tahun terkhusus lingkungan Bethesda melaksanakan kegiatan ini dalam rangka mempererat hubungan bersama anggota di lingkungan, dan juga diperluas lagi saat ini adalah dengan panitia perayaan Hari Kesejahteraan GKE, Natal dan Tahun Baru. Dan ini juga hal positif semua, dan ini juga momentum keluarga boleh berkumpul. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Pesan untuk seluruh jemaat Pak. Pesan untuk seluruh jemaat, artinya pesan untuk seluruh jemaat adalah
kita harus tetap menjaga kebersamaan, keakraban, dan juga tetap hidup dalam persekutuan. Karena hidup dalam persekutuan, hidup dalam kebersamaan itu akan menciptakan keberhasilan sendiri. Dan ini contohnya melalui kegiatan semacam ini, mempererat tali kebersamaan. Iya, terima kasih Pak Pendeta. Ya. Ibu-ibu yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kenapa tadi ada ide untuk goyang gemoy itu yang sudah berusia? Karena kita tahu bahwa usia seseorang itu baru dihitung pada saat dia tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi kalau masih bisa berbuat apa-apa berarti usia kita itu akan muda aja. Akan gemoy. Ya, maksudnya kita akan tetap muda kalau kita masih bisa kebaktian padang, kita masih gemoy, ya toh? Kita masih bisa berbuat di lingkungan kita masih ibadah, kita ada yang kita lakukan seperti Pak Leo, Pak Punung masih menjadi ketua satgas, Bu Manta yang masih semangat, ya loh, semua, Pak Uling dan kita semua. Jadi kita ini akan diperhitungkan orang bukan karena usia kita, tapi karena apa yang kita perbuat dan kita lakukan. Kita lakukan itu sederhana, tidak perlu melakukan sesuatu yang hebat. Kita hadir di kebaktian padang ini, pagi-pagi itu sudah sesuatu, bahwa kita masih muda. Ya, jadi jangan merasa kita sudah tidak berguna, karena ada orang mengatakan umur 60 dengan umur 40. Umur 40 pun bisa akhir tidak dianggap, bahkan diusir oleh istrinya. Saya sudah lihat demikian. Karena dia tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi kalau dia umur 60, kalau bisa berbuat apa-apa, oh disayang sekali. Jadi pastilah, bahkan yang umur 60 kalau ditinggal istri banyak yang mau datang. Mantap. Jadi kita ini harus merasakan bahwa kita masih bisa diperhitungkan. Terima kasih. Ya, jadi itu aja. Pak Mul kan nyawer. Sekarang Pak Usis yang nyawer. Saya membantu 100.000 satu keluarga dulu. Mantap. Tangan Bapak Ibu. Daftar keluarganya minta dulu. Saya minta, jadi berapa baru kita sawer lagi. Ya, biar dapat. Saya maunya setiap keluarga dapat bantuan. Paling tidak untuk ganti minyak. Satu keluarga. Ibu Damek satu keluarga. Bukan per orang. Yang ada suami istri tetap dapat 100 juga sama anak. Ya. Pembaca Alkitab Bu Fergi. Oh itu di depan. Habis itu Ibu Yuntri siap menerima. Nanti kalau bisa di Yang terhormat Ketua Jemaat GKI Pulang Pisau Pendeta Heri MTH,
Ketua Satgas Panitia Kebaktian Padang Bapak Punung, Bapak Ibu Pendeta Pelayanan yang hadir di sini, dan Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah bisa hadir di sini. Atas kasihnya, kita semua dapat berkumpul bersama pada hari ini. Dengan penuh sukacita di dalam acara ibadah Padang lingkungan Bethesda. Tuhan, angkat tangan kita bersama-sama, kita nyanyikan lagu Waktu yang Tepat. Tak selalu Tuhan menjawab doa, tapi Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Jangan melihat Dia jadikan semua. Masuki acara foto bersama. Sebelum kita memasuki acara ibadah, kita akan mendengarkan laporan dari Ketua Satgas Panitia Kebangkitan Padang Lingkungan Bethesda, Bapak Punung, dipersilahkan. Selamat pagi Bapak Ibu hadirin sekalian. Salam. Salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Yang terhormat Bapak Ketua Majelis Jemaat GKE Pulau Pisau Hilir, Bapak Pendeta Heri MTH. Yang terhormat Ketua Penitia Natal Jemaat GKE Pulau Pisau Hilir tahun 2023. Yang terhormat ketua-ketua lingkungan yang hadir pada saat ini, yang mana juga masuk dalam panitia Natal Jemaat GKE Pulau Pisau Hilir tahun 2023. Pada saat ini, marilah kita mengucapkan puji dan syukur pada Tuhan kita Yesus Kristus, karena atas pernyataan Tuhan kita boleh tiba di tempat ini dalam keadaan selamat, dalam keadaan sehat, dan bersukacita. Kehadiran Bapak Ibu semua yang sudah hadir di sini, yang sudah telah membantu dalam penyelenggaraan acara kebaktian Padang kita pada saat ini. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Heri yang selalu membimbing dalam kita setiap melaksanakan acara-acara kerohanian kita. Terima kasih kepada Bapak Ketua Lingkungan Bethesda juga telah membimbing. Bapak Minggu Nurpeni, ini YouTuber kita, selaku koordinator dokumentasi dan publikasi beserta anggotanya. Terima kasih. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Deki, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Kebaktian Padang Lingkungan Pelayanan Bethesda tahun 2024 ini kita rangkaikan dengan pembubaran panitia Natal, pembubaran panitia Hari Kesejahteraan Keluarga GKE, Natal Jemaat, tutup tahun dan tahun baru. Jadi ini telah kita sepakati antara Satgas dengan panitia untuk dilaksanakan secara bersama-sama. Ya, biar lebih ramai lah. Nah, hitung-hitung juga untuk penghematan Pak ya. Nah, tujuan yang kita harapkan dari kebaktian Padang ini adalah yang pertama untuk mempererat hubungan persaudaraan kita sesama anggota jemaat. Amin Bapak Ibu. Amin. Ya. Kemudian yang terutama lagi Pak Pendeta,
untuk lebih meningkatkan iman kita kepada Tuhan, supaya kita lebih giat lagi beribadah, melayani Tuhan. Kita bisa beribadah di tempat ini, di tempat yang terbuka, sambil menikmati panorama keindahan alam Nusa. Sekarang terima kasih juga kepada ATP Tumbang Nusa yang telah menerima kita dengan hangat, dengan sukacita, sehingga kita boleh melaksanakan kegiatan kita pada hari ini. Harapan kita dengan lancar dan sukses. Silakan Pak mengambil tempat. Jika dalam kegiatan ini ada kekurangan, kami dari panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kegiatan kita pada hari ini bermanfaat bagi kita semua. Kita serahkan ke dalam tangan Tuhan sehingga acara kita berjalan dengan lancar, sukses, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sekian dan terima kasih. Saat ini kita akan masuk di dalam ibadah kebaktian Padang. Liturgus dipersilakan. Umat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Kita akan memasuki ibadah kita. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita memasuki ibadah. Alkitab mengatakan bahwa Yesus adalah gambaran yang tidak tampak, yang sulung lahir dari semua ciptaan. Marilah kita beribadah hanya kepada Yesus, satu-satunya yang tertinggi di seluruh alam yang diciptakannya. Kidung pujian kita, Yesus segalanya, bait yang pertama dan yang kedua. Pada bait yang kedua diundang sidang jemaat untuk bisa bangkit berdiri kita lagi. Ibadah keluarga, kebaktian Padang lingkungan Bethesda, dan juga dalam rangka pembubaran panitia Natal tahun 2023 Jemaat GKI Pulang Pisau Hilir. Jadi dalam nama Allah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, turunlah kiranya anugerah dan sejahtera dari Tuhan menyertai kita sekalian. Amin. Jemaat duduk kembali. Untuk dan salam dari pendeta, kita kembali mengangkat pujian kita dengan judul Saatku Menyembahmu. Kita angkat pujian ini dengan hati yang tulus, hati yang sungguh-sungguh. Saatku memuji
Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan pada saat ini dalam ibadah padang ini yaitu diambil dari 1 Yohanes 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6 dengan berikut Kristus pengantara kita. Demikianlah bunyinya. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Kristus telah hidup. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya di dalam kehidupannya. Amin. Kita respon pembacaan firman Tuhan tadi dengan kembali menyanyi dari Kidung Pujian Semesta Bernyanyi, ada di lembar belakang. Boleh sambil bertepuk tangan biar kita bersemangat. Doa syafaat yang akan dibawakan oleh pendeta Heri MTH. Yang di belakang, salam. Jumlah kita ini 2.200 orang. Pak Migo senyum-senyum di belakang. Dan juga Pak Harsen. Pak Harsen hari ini membawa tas laptop. Baik, kita kembali membuka Alkitab kita, kitab Perjanjian Baru, surat Yohanes yang pertama, pasal 2 ayat 1 sampai yang ke-6 yang telah dibacakan oleh saudara terkasih kita Mama Sinta tadi. Saudara-saudara jemaat Tuhan, kita sering berpikir dalam kehidupan kita bahwa kita harus berbuat baik. Benar, kita diajarkan untuk selalu berbuat baik, tetapi jangan terlintas dalam pikiran kita setiap perbuatan baik kita itu sebenarnya bukan untuk Tuhan. Mungkin pertanyaan dari Bapak Ibu jemaat Tuhan, perbuatan baik kita itu bukan untuk Tuhan, tetapi untuk sesama kita manusia. Jadi untuk apa kita berbuat baik? Kita kan menginginkan, jujur siapa di sini yang mau masuk surga? Saya ingin masuk surga, makanya kita berbuat baik. Tapi dikatakan perbuatan baik kita bukan untuk Tuhan, tapi adalah untuk sesama kita. Supaya kenapa Bapak Ibu jemaat Tuhan? Supaya kita yang ada di dunia ini, Tuhan melihat kita, Tuhan melihat kita, Tuhan mengetahui hati kita, Tuhan mengetahui seluruh pergumulan hidup kita. Tuhan tahu atas segala apapun dalam kehidupan kita. Tetapi apakah sesama kita tahu pergumulan kita? Sambil contoh Pak Punung dan Pak Leo. Pak Leo tahu tidak pergumulan Pak Punung? Demikian juga Pak Punung tahu tidak pergumulan Pak Leo? Tapi Tuhan tahu. Tetapi secara manusiawi kita
kita akan dapat dilihat apabila kita melakukan kebaikan dengan sesama kita. Oh, orang itu baik. Jadi bisa kita pikirkan dia pasti hidup takut akan Tuhan. Tapi apabila orang itu melakukan hal tidak berkenan kepada Allah, melakukan perbuatan yang merugikan sesama, jadi yang dilihat sesama manusia ini adalah fisik yang kelihatan saat ini. Makanya kita diajarkan berbuat baik itu dengan sesama kita. Pun juga saat ini kita diajarkan Bapak Ibu, dengan alam lingkungan juga kita diajarkan untuk juga berbuat baik. Artinya adalah bukan berarti kita tidak boleh dengan alam lingkungan kita, tetapi kita juga harus menjaga lingkungan kita. Adalah untuk sesama kita. Supaya kenapa? Supaya orang melihat ada Kristus di dalam hati kita. Itu maksudnya. Supaya ada Kristus dalam hati kita, dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, setiap perbuatan baik kita, amal yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan, tujuannya lah untuk menyenangkan hati Tuhan. Tetapi sebenarnya adalah untuk menunjukkan kita ini adalah orang percaya. Tuhan itu tidak perlu, Bapak Ibu jemaat Tuhan, Tuhan itu sebenarnya tidak perlu kita, apa istilahnya itu namanya, kita menunjukkan bahwa kita ini orang yang baik. Karena sejak awal kita ini memang orang tidak baik. Kita ini telah hidup dalam dosa. Kita ini telah hidup melakukan perbuatan tidak berkenan kepada Allah. Walaupun kesalehan kita itu sangat luar biasa, tetapi kita ini tetap kotor di mata Tuhan. Saya ingin mengajak kita membuka Yesaya pasal 64. Pasal 64 ayat yang keempat. Tidak ada telinga yang mendengar dan tidak ada mata yang melihat seorang Allah yang bertindak bagi orang yang menanti-nantikan Dia. Hanya Engkau yang berbuat demikian. Berbuat baik untuk Tuhan, berbuat baik untuk sesama, artinya adalah bagaimana kita mengenal Allah itu lebih dalam lagi. Sudahkah kita mengenal Allah itu lebih dalam lagi? Kalau kita dalam kehidupan kita ini mengenal Allah, hanya mengenal hanya sebatas namanya saja, kita mengenal Allah hanya sebatas bagaimana kita semacam rutinitas saja. Misalnya contoh, saya mau contoh Bapak Ibu jemaat Tuhan. Misalnya kita beribadah. Beribadah itu adalah supaya kita mengenal Allah. Tapi dalam prakteknya, pelaksananya kita beribadah itu adalah semacam formalitas saja. Kita tidak mencari Allah. Dan disinilah kita bersyukur. Di mana perbuatan baik kita bukan untuk Tuhan, bukan untuk Allah, tapi untuk sama kita. Kristus hadir ke tengah-tengah dunia ini untuk menjadi penyelamat kita. Dan Yesus itulah yang menjadi penyelamat hidup kita. Oleh karena yang menjadi penyelamat hidup kita, kita diajarkan oleh firman Tuhan di kita saat ini adalah Kristus adalah pengantara kita dengan Allah. Allah itu sebenarnya mengetahui hati kita. Allah itu tahu atas segala pergumulan kita, reputasi kita, pergumulan kita, tantangan kita. Ia tahu perbuatan baik kita, ia tahu. Tapi perbuatan baik dengan sesama itu juga harus kita tunjukkan. Nah, oleh karena itu yang pertama melalui nas kita ini adalah ayat ketiga yang berbunyi demikian. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah. Bapak Ibu jemaat Tuhan, saya yakin percaya kita semua di sini mengenal Allah. Amin. Amin. Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Amin. Kita aminkan itu. Makanya lanjut pada ayat yang ketiga. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah Allah itu apa saja? Mengasihi, berbuat baik. Jadi saya katakan tadi, mengasihi, berbuat baik, terus juga melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Karena Tuhan itu sebenarnya perbuatan baik kita itu bukan untuk Allah. Allah itu sudah tahu, Allah itu maha itu besar segala sesuatu. Ia yang punya segala dunia ini, yang menciptakan kita. Jadi setiap perbuatan baik kita itu bukan untuk Allah, tetapi untuk sesama kita. Dan melalui kita menunjukkan Allah itu ada. Itu maksudnya Bapak Ibu jemaat Tuhan. Allah itu ada.
melalui kehadiran kita. Bagaimana kita menolong orang lain, bagaimana kita bersimpati, berempati dengan sesama kita. Itu Allah ada dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita dalam kehidupan kita ini, kita melakukan segala sesuatu, orientasinya adalah untuk menyenangkan hati Allah, tapi tidak menyenangkan hati sesama, akan menjadi sia-sia. Makanya kita diajarkan, yang dikatakan adalah, dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Perintahnya apa? Jelas sekali Bapak Ibu jemaat Tuhan. Jangan dan elak. Elak, nah bahasa Inggris sangat lah. Itu jelas sekali bagi kita semua. Jangan, hendaklah, katanya kan. Elak, kuat. Ela. Timbul ingat tiga pendeta arana pendeta ela dia. Jadi aku pendeta jangan kada. Nah, makanya kita diajarkan Bapak Ibu perintah-perintahnya. Ayat yang keempat, barang siapa berkata aku mengenal dia tetapi tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta. Jelas sekali diberikan bagi kita semua. Barang siapa berkata aku mengenal, kita mengenal Allah, kita berbuat baik dengan tujuan adalah untuk kita memuliakan nama Tuhan, tapi dengan sesama kita tutup mata. Maka dikatakan itu, barang siapa berkata aku mengenal dia, tetap dia itu siapa? Dia itu adalah Allah, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Ini menunjukkan. Makanya apabila kita mengatakan saya mengenal Allah, tapi dengan sesama kita tidak mengenal. Nah di sini saya ambil contoh. Adakah negara kita sini yang tidak sering kenal? Nah kita melakukan semuanya. Dan hari ini tampil beda kami proses. Kapan topi itu bos? Hendak ya aku penriben itu bos. Paling kita janji nggak boleh lepas topi ya sampai selesai. Jangan kita lepas tak hujan. Nah, itu menunjukkan supaya kita kebersamaan kita luar biasa. Hari ini kita boleh hadir dalam kebersamaan. Tetap pupuk ini. Kita mengenal Allah sama seperti kita mengenal sesama kita. Belum kenalanlah hari ini. Pak Harsen telah silahkan kenalan dengan Pak Midel. Silahkan kenalan. Kita saling kenalan. Kita ini cuma kenal namanya saja. Oh ini adalah Pikaris Yuni. Tapi saya tidak tahu Yuni ini anak keberapa. Itu lebih kenal lagi, lebih dekat kita. Dengan Tuhan pun demikian. Tuhan itu juru selamat kita yang mengajarkan kita ini, dan itu kita terapkan dalam hidup kita. Biarlah hari ini keakraban terjadi, dan keakraban dalam Tuhan itu lebih terjadi. Amin saudara-saudara. Amin. Oleh besok kita ibadah ekspresif kita mulai ini di gereja Victoria 3 kali ibadah. Jam langsung saja ini ya. Jam 5 subuh, jam 9 dengan jam 17. Jam 17 itu khusus kita melaksanakan ibadah ekspresif. Nah ini nanti bagaimana kita anak-anak muda pun juga Pak Mul dan Pak Usis juga Pak Uhing juga masih muda ini, biarlah kita memuliakan nama Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Tuhan berkati kita. Baik Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita berdoa. Mari kita berdoa. Yang bertahta dalam kerajaan sorga, dalam kebersamaan kami boleh menjalin keakraban sesama kami, kedekatan kami dengan Tuhan. Demikian juga dalam kehidupan pribadi kami. Kami akan menjalin keakraban dengan Tuhan secara khusus, sehingga kami melakukan perintah-perintah Tuhan. Kami melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kami, sehingga melalui kehadiran kami dimanapun kami berada, Kristus ada dalam diri kami, dan orang akan melihat Kristus adalah sumber kasih. Kristus adalah menyayangi, dan Kristus juga adalah kasih itu sendiri. Terima kasih hari ini Bapa dalam kebersamaan kami bersama dengan keluarga besar lingkungan Bethesda dan juga panitia perayaan Natal Jemaat GKI Pulang Pisau Hilir tahun 2023. Kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini di ATP Tumbang Nusa. Diberkatilah pertemuan kami saat ini, diberkatilah acara kami saat ini. Damai sejahtera Tuhan boleh menyertai kami, dan biarlah seluruh acara kami sepanjang hari ini kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang memberkati, dan Tuhan juga yang memberikan kasih karunia bagi kami. Bagi setiap kami yang hadir saat ini, bila kami boleh merasakan kasih Tuhan, dan kami boleh merasakan sukacita dalam Tuhan,
Biarlah Tuhan berkati kami semua. Terima kasih Bapa di sorga. Tuhan Yesus, kami berdoa sebagaimana doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, jangan bawa kami ke dalam pencobaan, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kesempatan bagi kita untuk menyerahkan persembahan syukur kita. Sebelumnya kita mendengarkan pengantar persembahan yang terambil dari 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-7 yang berbunyi, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Di dalam doa, sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami, baik suka maupun duka, kami percaya Tuhan punya rencana dalam kehidupan kami. Ya Bapa, pada saat ini kami ingin menyerahkan persembahan syukur kami, kiranya Tuhan memberkatinya, dan biarlah melaluinya juga kami boleh mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Berikan kita menyanyi dari Kidung Pujian Sungguh Ku Bangga Bapa. Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Memuji nama Tuhan dengan kidung pujian kita, ku mau berjalan dengan juru selamatku.